Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini atas segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar. Mari Tuhan berkati kami, biarlah kami boleh belajar dengan baik, dan apapun yang boleh kami pelajari Tuhan, itu boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu, dan mereka boleh aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Tuhan, sertai kami Tuhan, ini doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, kita masuk materi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah di tema 5D, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Kita masuk di pembelajaran 1, 2, dan 3. Pembelajaran 1, 2, dan 3 kita akan membahas tentang mengetahui organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia, mengetahui ciri-ciri, jenis, dan makna pantun. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Sistem peredaran darah memiliki fungsi utama, yaitu mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, serta mengangkut balik darah dari seluruh tubuh ke jantung. Untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh diperlukan organ-organ khusus, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Darah diibaratkan sebagai alat transportasi dalam tubuh yang mengangkut oksigen dan sari-sari makanan. Oksigen dan sari-sari makanan tersebut berguna untuk menjalankan fungsi tubuh. Nah, sistem peredaran darah manusia, yaitu ada 1 darah, 2 jantung, dan yang terakhir kita akan bahas tentang pembuluh darah. Oke, kita masuk di pembahasan pertama, yaitu darah. Nah, darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Darah terdiri atas beberapa komponen darah. Ya, yang pertama ada plasma darah, kedua ada sel darah merah, kemudian yang ketiga adalah sel darah putih atau leukosit, dan yang terakhir ada keping darah atau trombosit. Ya, oke. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar komponen darah. Ingat, komponen darah itu terdiri atas 4 ya. Ada pembuluh darah, plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Oke, anak-anak tuh juga bisa lihat gambar ini di buku cetaknya di halaman 10. Nah, di halaman 10 ada juga gambar tentang komponen darah. Gambar yang ini merupakan pembuluh darah ya. Ini merupakan pembuluh darah. Sedangkan yang ini berupa cairan, seperti cairan, itu disebut dengan plasma darah. Nah, yang ini itu adalah sel darah merah. Dan yang ini merupakan sel darah putih. Dan yang terakhir yang berbentuk seperti ini disebut dengan keping darah. Nah, kita bahas fungsinya masing-masing. Jadi, plasma darah yang berbentuk cairan seperti cairan ini berwarna bening kekuningan dan terdiri dari 92% air. Berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Oke. Kemudian sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Ingat ya, eritrosit. Itu sel darah merah. Ini mengandung protein hemoglobin, berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Oke, kita lanjut. Sel darah putih atau disebut dengan leukosit. Ingat ya, sel darah putih itu disebut dengan leukosit. Seperti ini gambarnya.
berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, ini fungsinya dari sel darah putih. Kemudian keping darah. Ya, ini bagian D ya. Keping darah itu trombosit. Gambarnya seperti ini. Membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Jadi itulah fungsi dari komponen darah. Anak-anakku bisa juga lihat di buku cetaknya halaman 10. Di situ dijelaskan tentang fungsi dari komponen darah. Kita lanjut. Yang kedua, kita akan bahas tentang jantung, sistem peredaran darah di jantung. Jadi ini jantung ya, jantung manusia. Bentuknya kecil, tapi fungsinya luar biasa. Terletak di rongga dada sebelah kiri, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Nah, jantung manusia itu terdiri atas 4 ruang ya. Ada serambi kanan, yang ini serambi kanan. Kemudian ada bilik kanan, yang ini bilik kanan. Kemudian ada serambi kiri, yang ini serambi kiri. Dan bilik kiri, yang ini bilik kiri. Ya, antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup. Dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat juga katup. Anak-anakku juga bisa lihat di buku cetaknya halaman 3. Di situ dijelaskan tentang fungsi dari serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Oke? Nah, fungsi organ jantung yaitu serambi kanan. Serambi kanan itu berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh ke bilik kanan atau yang kaya akan karbon dioksida ya, ke bilik kanan. Jadi ini mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida menuju ke bilik kanan. Bilik kanan. Jadi bilik kanan itu akan memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Ini bilik kanan akan memompa darah yang kaya karbon dioksida kembali ke paru-paru. Oke. Kemudian serambi kiri itu mengalirkan darah kaya oksigen atau O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Yang ini ya, serambi kiri mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Ini bilik kiri. Jadi bilik kiri itu fungsinya untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Jadi ini fungsinya bilik kiri untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Nah, di antara serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri itu ada namanya katup. Ini katup. Ya, berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, kita lanjut. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia dibedakan menjadi peredaran darah besar dan darah kecil. Peredaran darah kecil itu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Ingat ya, peredaran darah kecil itu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, peredaran darah besar itu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Oke? Nah, kita lanjut. Yang ketiga kita akan bahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, ini adalah pembuluh darah. Terdiri atas pembuluh nadi yang disebut dengan arteri. Yang ini ya, arteri. Kemudian pembuluh balik yaitu vena dan pembuluh kapiler. Ini pembuluh kapiler. Oke, kita lanjut. Jadi, pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pada pembuluh kapiler terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oke? Nah, perbedaan antara
arteri dan vena atau pembuluh nadi dan pembuluh balik, yaitu tempatnya agak ke dalam permukaan kulit atau tersembunyi jika dia pembuluh nadi. Sedangkan pembuluh balik atau vena tempatnya dekat permukaan kulit, tampak kebiru-biruan. Pembuluh nadi, dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Pembuluh nadi itu denyutnya terasa, sedangkan pembuluh balik denyutnya tidak terasa. Pembuluh nadi jika terjadi luka, darahnya akan meluncur, sedangkan pembuluh balik jika terjadi luka, darahnya akan menetes. Jadi itu perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sistem peredaran darah pada manusia? Ya, jadi sistem peredaran darah dalam manusia itu sebagai berikut. Cara kerja jantung. Fungsi utama jantung adalah memompa darah keluar dari jantung. Selain itu, jantung juga menerima darah yang masuk dari tubuh dan paru-paru. Jadi, jika jantung memompa darah, maka darah akan keluar, dan jika jantung menerima darah, maka darah akan masuk. Bagian jantung yang menerima darah adalah serambi, baik itu serambi kanan maupun serambi kiri. Dan bagian jantung yang memompa darah adalah bagian bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Jadi, tugas serambi adalah menerima darah yang masuk, lalu dialirkan menuju ke bilik, dan tugas bilik adalah memompa darah keluar dari jantung. Darah yang keluar masuk jantung adalah darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Darah yang mengandung oksigen disebut darah bersih, berada di ruang jantung bagian sebelah kiri, yaitu serambi kiri dan bilik kiri berisi darah bersih, ditandai dengan warna merah. Sebaliknya, darah yang mengandung karbon dioksida disebut darah kotor, berada di ruang jantung bagian kanan, yaitu serambi kanan dan bilik kanan berisi darah kotor yang ditandai dengan warna biru. Ya, jadi bagian kiri, yaitu serambi kiri dan bilik kiri itu berisi darah bersih, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen. Nah, sedangkan pada bagian kanan, serambi kanan dan bilik kanan itu berisi darah kotor, yaitu darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Oke? Ya, kita lanjut. Jadi, fungsi jantung serambi kiri adalah menerima darah bersih yang mengandung oksigen lalu disalurkan ke bilik kiri. Fungsi bilik kiri jantung adalah memompa darah bersih yang mengandung oksigen keluar dari jantung. Fungsi serambi kanan jantung adalah menerima darah kotor yang mengandung karbon dioksida lalu disalurkan ke bilik kanan. Dan fungsi bilik kanan adalah memompa darah kotor yang mengandung karbon dioksida keluar dari jantung. Selain jantung, ada organ lain yang berperan dalam proses peredaran darah, yaitu paru-paru. Selanjutnya, bagaimana darah beredar di tubuh kita? Proses peredaran darah adalah sebagai berikut, yaitu ada jantung, paru-paru, dan seluruh tubuh. Serambi kiri menerima darah bersih yang mengandung oksigen, lalu dialirkan ke bilik melalui katup. Lalu bilik kiri akan memompa darah bersih yang berisi oksigen keluar dari jantung melalui pembuluh darah arteri menuju ke seluruh tubuh.
Pada pembuluh darah arteri terdapat aorta, yaitu pembuluh darah arteri terbesar, dan pembuluh kapiler, yaitu pembuluh darah sangat kecil yang menghubungkan organ-organ di dalam tubuh. Oksigen yang menuju seluruh tubuh akan digunakan untuk beraktivitas dan berganti menjadi karbon dioksida yang berada dalam darah, atau disebut darah kotor. Darah kotor yang mengandung karbon dioksida akan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh darah vena. Darah kotor akan diterima oleh serambi kanan, lalu mengalir menuju ke bilik kanan. Bilik kanan akan memompa darah kotor yang mengandung karbon dioksida keluar dari jantung melalui pembuluh darah arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada paru-paru terjadi proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Lalu darah yang berisi darah bersih atau oksigen akan disalurkan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Begitu seterusnya akan terulang kembali setiap kali jantung berdenyut. Ya, jadi Ibu Guru ulangi ya. Nah, pertama, darah akan masuk ke serambi kiri. Nih, serambi kiri. Kemudian serambi kiri akan menerima darah tersebut yang kaya akan oksigen dari paru-paru, kemudian mengalirkan ke bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Ini ya, ke seluruh tubuh. Ya, jadi pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar, ini ya, pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh adalah pembuluh nadi atau arteri. Ya, ini ya, pembuluh nadi atau arteri. Nah, kemudian oksigen yang menuju ke seluruh tubuh dipakai untuk beraktivitas dan berganti menjadi CO2 atau karbon dioksida, ya, atau yang disebut dengan darah kotor. Nah, darah kotor tersebut atau yang mengandung CO2 akan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Ya, ini ya, akan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Ya, kemudian darah kotor tersebut akan diterima oleh serambi kanan, ini serambi kanan. Kemudian darah tersebut akan diteruskan ke bilik kanan. Nah, bilik kanan ini akan memompa darah yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida atau darah kotor menuju ke paru-paru. Nah, pada paru-paru ini terjadi proses pertukaran antara CO2 dan O2. Lalu, darah yang mengandung oksigen atau O2 akan kembali lagi ke jantung. Oksigen akan disalurkan lagi kembali ke jantung. Jadi begitulah mekanisme atau cara kerja jantung. Oke, paham ya? Kita lanjut. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda. Peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Urutannya adalah sebagai berikut. Darah dari bilik kiri akan dipompa keluar dari jantung menuju ke aorta, lalu menuju ke arteri, pembuluh darah kapiler, dan ke seluruh tubuh. Lalu akan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh darah kapiler, pembuluh darah vena atau balik,
dan sampai ke jantung di bagian serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Urutannya adalah sebagai berikut. Darah dari bilik kanan akan dipompa menuju ke arteri pulmonalis menuju ke paru-paru, lalu menuju vena pulmonalis, dan kembali lagi ke jantung bagian serambi kanan. Ya, jadi peredaran darah besar itu mulai dari jantung ke seluruh tubuh, ini ya, ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jadi itu adalah peredaran darah besar. Ibu guru ulangi, peredaran darah besar itu dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, sedangkan peredaran darah kecil itu dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Oke? Nah, Ibu Guru harap anak-anakku mengerti ya. Oke, demikianlah penjelasan tentang cara kerja jantung, peredaran darah besar, dan darah kecil. Kita lanjut. Kita akan membahas tentang pantun. Jadi, pantun merupakan salah satu jenis karya sastra. Ciri-ciri pantun diantaranya yaitu terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri dari minimal 8 kata dan maksimal 12 kata. Ciri-ciri pantun yang mudah dikenali adalah bersajak akhir dengan pola AB, AB, dan AA, AA. Terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran dan isi. 2 baris pertama disebut dengan sampiran, sementara isi berada pada baris ketiga dan keempat yang berisi pesan atau makna utama dari sebuah pantun. Anak-anakku juga bisa lihat di buku cetaknya di halaman 5. Oke? Kita akan bahas tentang ciri-ciri pantun. Nah, ada sebuah pantun. Anak-anakku bisa lihat di halaman 8. Ibu guru akan bacakan, anak-anakku simak ya. Makan nasi pakai sayur. Sayur dimasak dengan kompor gas. Betapa nikmat mengucap syukur, dapat bernafas dengan bebas. Nah, kita identifikasi ciri-ciri dari pantun ini. Nah, lihat bagian akhirnya. Ini ada yang sama ya. Ur dengan ur, as dengan as. Nah, yang bagian warna merah ini Ibu Guru kasih warna merah artinya sebagai sampiran, yaitu baris pertama dan baris kedua. Nah, yang warna hitam ini yaitu baris ketiga dan keempat merupakan isi. Pantun tersebut terdiri atas 1 bait, ini 1 bait ya, dan 4 baris, 1, 2, 3, 4. Dan tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan ketiga diakhiri bunyi ur, diberi simbol A, dan baris kedua dan keempat diakhiri bunyi as, diberi simbol B. Dengan demikian, pantun tersebut memiliki pola sajak atau bunyi akhir AB, AB. Ini ya, contohnya ini kasih ini sebagai A, ini B, ini B. Jadi polanya itu A, B, A, B. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Oke. Nah, pantun memiliki beberapa jenis antara lain sebagai berikut. Ya, anak-anakku bisa lihat di halaman 9. Pertama itu pantun anak-anak. Jadi pantun yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Contohnya, dengarlah nyanyian si burung kutilang, menyanyi merdu di pucuk dahan. Hatiku senang, hatiku riang, bersama teman main di taman. Nah, itu temanya tentang anak-anak. Nah, sekarang pantun orang tua. Pantun yang berkaitan dengan dunia orang muda. Contohnya, ke rumah paman pergi bertamu, tak lupa membawa buah tangan. Anak muda menuntut ilmu, rajin belajar demi masa depan. Oke? Nah, selanjutnya yaitu pantun orang tua. Jadi pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, dan adat disebut dengan pantun orang tua. Contohnya,
Simpanlah harta di dalam peti, jarum di pasir tidak terlihat. Bersifat jujur, bersihkan hati, kemana pergi pasti selamat. Oke, jadi ini berisikan tentang nasihat. Oke, kita lanjut. Jadi, sebuah pantun itu mengandung makna ya. Makna itu bisa tersirat atau tersurat. Makna pantun dapat diketahui melalui isi pantun. Contohnya, mengangkat tangan sambil berbicara, mengangkat kursi penuh rintangan. Wahai kawan, marilah bekerja sama, bersama-sama selesaikan tantangan. Jadi, adapun isi pantun tersebut adalah, wahai kawan, marilah bekerja sama. Ya, ini baris ketiga dan keempat ya, dan bersama-sama selesaikan tantangan. Nah, jadi makna pantun tersebut adalah kerjasama diperlukan untuk menyelesaikan tantangan. Pantun tersebut merupakan pantun yang berisi nasihat dalam kehidupan di masyarakat. Jadi pantun sangatlah erat kaitannya dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Anak-anakku juga bisa lihat di buku cetaknya di halaman 16. Di situ dijelaskan tentang makna pantun. Oke, kita lanjut. Nah, coba perhatikan pantun berikut ini. Minum teh selagi hangat, tambah gula bolehlah juga. Kawan semua selalulah ingat, kesehatan sangatlah berharga. Nah, kira-kira apa makna dari pantun tersebut? Jadi, makna pantunnya adalah, jagalah kesehatanmu karena kesehatan itu sangat berharga. Jadi makna pantun itu dapat kita lihat dari isi pantun tersebut. Ya, isinya berpesan apa kepada kita? Ya, jadi pesannya ini adalah jagalah kesehatanmu karena kesehatan itu sangat berharga. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk di pembahasan yang ketiga, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Hak dan kewajiban sangat erat kaitannya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Bahkan seorang anak pun memiliki hak dan kewajiban di rumah. Seorang anak berhak mendapatkan perawatan dari orang tuanya. Seorang anak juga memiliki kewajiban hormat dan patuh kepada orang tuanya. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hak yang dimiliki seseorang, misalnya hak hidup, hak milik, dan hak berbicara. Hak penting untuk dipenuhi sebab dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakan. Kewajiban banyak macamnya, misalnya menaati peraturan, membayar pajak, dan berbuat baik kepada orang. Nah, kewajiban penting untuk dilaksanakan sebab menyangkut kepentingan orang lain. Kewajiban penting untuk dilaksanakan sebab menyangkut kepentingan orang lain. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka orang lain akan terganggu. Misalnya jika seorang anak tidak mematuhi peraturan karena gaduh saat belajar, maka tentu akan mengganggu anak-anak yang lain yang sedang belajar. Anak-anak yang lain memiliki hak untuk menerima pelajaran atau ilmu dengan tenang. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar kerja bakti. Jadi, mengikuti kerja bakti merupakan kewajiban setiap warga. Dalam kerja bakti tersebut, setiap warga memiliki tugas masing-masing. Jadi, hasil dari kerja bakti dapat dinikmati oleh semua warga. Setiap warga berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, oke, buat anak-anakku semua, selamat belajar. Semoga anak-anakku tetap semangat ya, dan terus jaga kesehatannya. Oke, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan anak-anakku bisa mengerti dengan baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari anak-anakku kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami duduk di hadapan-Mu, mengucap syukur berterima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami
aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Tuhan, kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.